Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Sekretaris Mahkamah Agung ditahan KPK setelah lebih dulu menjadi tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di MA. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mengembangkan kasus kecurangan penanganan perkara di Mahkamah Agung yang menyeret dua hakim agung nonaktif, Sudrajat Dimyati dan Ghazal Basaleh. KPK sudah menahan 17 tersangka, termasuk Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan Rabu 12 Juli. Ini kan Anda merasa dikorbankan nggak, Pak? 3 miliar Nggak ada. Gimana, Pak? 11 miliar itu dari siapa lagi, Pak? Apa yang disampaikan? Sebelah sana. Merasa dikorbankan nggak, Pak? Ada ketua di belakang takut, Pak. Merasa dikorbankan nggak, Pak? Kalau Bapak Hasbi ditampilkan itu bagaimana tanggapannya? Pak, apa benar, Pak, ada keterlibatan Hakim Agung, ada ketua MA, Pak? Gimana, Pak? Apa ada keterlibatan ketua MA, Pak? Pak, ada permohonan maaf nggak, Pak? Pak, Atau Hakim Agung siapa gitu, Pak? Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan apa peran Hasbi Hasan dalam kasus ini. Dari beberapa komunikasi antara HT dan TYP, terdapat beberapa agenda skenario agar kasasi jaksa dikabulkan dengan menggunakan istilah pengurusan perkara melalui jalur atas dan jalur bawah. Yang dipahami dan sepakati keduanya berupa penyerahan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di Mahkamah Agung. Yang satu diantaranya adalah HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung. Hasbi Hasan menjalani penahanan selama 20 hari pertama hingga 31 Juli 2023 di rutan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung yang menjerat Sekretaris MA Hasbi Hasan, kami akan ajak Anda pemirsa untuk bergabung dengan rekan kami Gina Vita di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat siang, Vita, informasi terbaru dari KPK, silahkan. Ya, Ebony, untuk per hari ini memang tidak ada pemeriksaan ya untuk Sekretaris Mahkamah Agung yaitu Hasbi Hasan usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Karena kita tahu bersama bahwa Hasbi Hasan yang merupakan seorang Sekretaris Mahkamah Agung ini baru saja ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK pada Rabu 12 Juli ya 2023 yang lalu. Nah, sementara kalau kita melihat pola penanganan perkara yang ditangani oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi pasca KPK ini menetapkan status tersangka dan menahan tersangka tersebut, ini yang akan dilakukan di tahap berikutnya adalah proses pelengkapan berkas perkara untuk tersangka, yaitu dalam hal ini Hasbi Hasan sebagai Sekretaris Mahkamah Agung. Dalam proses pelengkapan berkas perkara ini, Ebony dan juga pemirsa, nanti KPK ini akan meminta keterangan sejumlah saksi untuk tersangka Hasbi Hasan. Nah, siapa saja saksi-saksi yang akan dimintai keterangannya ini yang menarik untuk kita soroti, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti pihak KPK akan mendalami keterangan dari sejumlah saksi yang akan dimintai keterangannya oleh tim penyidik KPK, yaitu berkaitan dengan ada atau tidaknya dugaan keterlibatan pihak lain dan juga aliran dana dalam kasus ini. Karena menarik ya, kalau kita melihat konstruksi kasus ini, KPK kan menetapkan Hasbi Hasan selaku Sekretaris MA sebagai tersangka karena diduga menerima uang suap ini senilai 3 miliar rupiah dari seorang pengusaha bernama Dadantri dan debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yaitu Herianto Tanaka. Pemberian uang suap ini senilai 3 miliar rupiah dari total 11 miliar rupiah, Ebony, itu diduga digunakan supaya Hasbi Hasan yang berprofesi sebagai Sekretaris MA ini mengkondisikan Hakim Agung untuk meloloskan perkara kasasi dari Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana supaya meloloskan perkara dari KSP Inti Dana tersebut. Nah,
Sementara kalau kita lihat lagi, tadi juga sempat disampaikan di paket pengantar sebelum saya live, disebutkan bahwa kasus yang menjerat Hasbi Hasan ini kan merupakan proses pengembangan perkara dari kasus sebelumnya yang telah menjerat. Ini ada Hakim Agung nonaktif ya, Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh pada beberapa waktu sebelumnya. Nah, nanti kita akan tunggu apakah memang ada dugaan keterlibatan pihak lain. Nanti dari sejumlah saksi ini akan dikonfrontir oleh KPK terhadap keterangan dari tersangka Hasbi Hasan. Nanti kita tunggu bagaimana perkembangan penyidikan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ebony. Baik, terima kasih Vita atas informasi Anda langsung dari KPK.